gimana ya cara memperbaiki pola pikir? Kadang kalau sudah merasa sakit tuh mulai macam-macam pikirannya. Ya, kalau saya mencontohkan ke pasien-pasien saya, ini contoh aja. Kalau kita terkena duri, sakit kan? Pasti sakit. Tetapi ketika ada duri, ada anjing yang akan siap menerkam kita dan mengejar kita. Apa yang kita lakukan? Maka kita akan lari. Ketika lari, ingatkah kita dengan duri yang menusuk tangan kita? Mungkin lupa. Berarti intinya adalah pengalihan pikiran. Makanya tidak heran ketika ada seorang sahabat yang terkena panah, minta dicabut ketika dia sholat khusyuk. Ternyata itu mengalihkan pikiran. Jadi pengalihan pikiran ini perlu dilakukan juga untuk menghilangkan efek-efek tadi. Nah, terus gimana caranya dok? Kalau orang lagi sakit masa dialihkan? Ya udah cari sesuatu yang dia bisa pikiran yang mereduksi sakit. Contohnya ketika tadi saya bilang cerita sahabat, di mana seorang sahabat yang ingin dicabut panahnya aja minta pada saat sholat khusyuk. Itu pada saat khusyuk itu sudah teralihkan pikirannya. Itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua, lakukan aktivitas-aktivitas. Misalnya contoh nih, aduh kok sakit, coba ganti aktivitasnya. Misalnya saya selalu menyarankan pasien saya coba wudhu, sholat 2 rakaat. Coba. Mudah-mudahan itu teralihkan. Terus masalah pikiran gimana nih dok? Gitu kan. Allah sudah ingatkan kepada kita kalau pengen pikiran kita tenang, pikiran kita nyaman, tidak stres. Allah bilang kan di dalam Al-Quran kan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi banyak berzikir, banyak ingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Ingat Allah di sini bisa lakukan banyak aspek, bisa dengan ibadah, sholat, ngaji, ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu untuk supaya hati kita menjadi tenang. Cuman memang hal ini harus dilatih, nggak bisa cepat ya. Oh, dok kan itu gampang ya, nggak juga, memang sulit, tetapi memang harus dilatih. Tetapi minimal kita coba alihkan dengan sesuatu yang lebih positif. Pikiran kita harus dirubah gitu, orientasi kita harus dirubah. Kalau orientasinya akhirat maka akan tenang tuh. Tapi kalau orientasinya dunia saja, biasanya akan timbul rasa cemas tuh. Jadi segala kegiatan kita coba orientasikan, mikirkan akhirat, pikirkan akhirat. Ya, karena buat saya ada perkara yang sangat besar, yaitu perkara akhirat. Perkara akhirat perkara yang cukup besar, ya. Bagaimana di padang mahsyar gitu ya. Bagaimana ketika kita dihisab. Ini perkara-perkara yang besar. Menurut hemat saya, orientasinya cobalah ke sana. Kalau kita ingat akhirat, mudah-mudahan ya perkara atau masalah di dunia menjadi kecil. Ya, karena orientasi kita kepada akhirat. Wallahu a'lam.